Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di materi drama, pengantar drama untuk para siswa-siswi yang menonton. Persilahkan. Struktur topiknya yang saya akan jelaskan adalah yang pertama ada sastra dan drama, yang kedua ada unsur-unsur drama, dan yang ketiga ada drama dan alih wahana. Baik, langsung saja. Yang pertama, sastra dan drama. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti teks yang mengandung instruksi. Sas yang berarti mengarahkan, mengajar, dan memberi petunjuk, sedangkan tra artinya alat. Berarti dapat disimpulkan sastra adalah suatu sarana yang digunakan masyarakat untuk memberi petunjuk. Bisa menggunakan drama, puisi, dan prosa. Selanjutnya drama itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya draumai, yaitu berbuat, bertindak, dan beraksi. Sesuai itu, maka drama adalah karya sastra yang dipentaskan dengan berbagai keleluasaan tingkah. Ini dapat disimpulkan karya sastra itu ada 3, yaitu prosa, puisi, dan drama. Yang membedakannya adalah drama itu dalamnya terdapat aksi, sedangkan prosa dan puisi itu tidak terdapat aksi di dalamnya. Selanjutnya, kaitan drama dengan sastra. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi, drama termasuk dalam karya sastra fiksi, yang dimana karya sastra fiksi itu dibuat berdasarkan imajinasi yang juga memungkinkan menjadi fantasi. Dengan dasar pengalaman pengarang, fantasi dimaksudkan sebagai upaya pengarang menggambarkan de facto yang kerap apatis secara umum. Jadi tujuan drama adalah menggambarkan suatu kehidupan yang jarang secara umum diketahui oleh publik. Misalnya saja film itu ya, film itu kan tidak semuanya tahu, tapi setelah menonton jadi tahu bahwa ada kehidupan yang jarang kita ketahui. Seperti itu. Nah, ini karya sastra itu ada fiksi dan non-fiksi. Kalau yang fiksi yang saya sebutkan tadi ada 3, prosa, puisi, dan drama. Kalau yang non-fiksi ada esai, kritik sastra, biografi, dan autobiografi. Selanjutnya, unsur pembangun drama. Drama terdiri dari unsur-unsur yang membentuknya, mulai berupa struktur sampai komponen konkret. Unsur yang dapat ditemukan di dalam karya disebut unsur intrinsik, sedangkan yang di luar karya disebut unsur ekstrinsik. Nah, ini strukturnya. Yang pertama, pembukaan itu namanya prolog. Selanjutnya yang isinya itu dialog, dan yang menutup itu epilog. Di dalam dialog terdapat orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu pengenalan tokoh, ya nama tokoh-tokohnya, dan perwatakannya juga kan biasanya ada watak protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang protagonis itu adalah yang memiliki watak yang baik, dan antagonis sebaliknya. Kalau komplikasi itu sudah ditemukan suatu permasalahan, namun permasalahan itu masih kecil ya, yang menjadi puncak permasalahan itu ada di klimaks, dan resolusi itu adalah penyelesaian masalahnya, dan berakhir di koda, lalu epilog itu penutupan. Disebutkan ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu ada di dalam sebuah karya, dan ekstrinsik ada di luar karya.
Unsur intrinsik ada tema, alur, tokohan, latar, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik ada instalasi panggung, latar belakang pemain, daya produksi, kesiapan pemain, dan kesehatan pemain. Bisa dilihat di sini unsur ekstrinsik itu unsur yang tidak ada di dalam cerita tapi mempengaruhi cerita. Hanya saja biaya produksi itu kan tidak mempengaruhi alur cerita ya, tapi kalau biaya produksinya itu rendah maka ceritanya bisa jadi jelek. Jadi itu adalah unsur ekstrinsik, dan ada instalasi panggung, latar belakang pemain, dan lain-lain. Selanjutnya ini cerpen ke drama. Jadi maksud perpindahan suatu karya itu bisa disebut sebagai aliwahana. Aliwahana itu luas, ada puisi ke cerpen, cerpen ke drama. Namun ada juga yang namanya ekranisasi. Ekranisasi adalah merubah suatu karya ke sebuah film. Berbeda dengan aliwahana yang bisa merubah suatu karya ke karya yang lain secara bebas. Berkembangnya zaman juga menyebabkan karya sastra mengalami perluasan berupa aliwahana. Definisi aliwahana yakni perubahan suatu bentuk kesenian atau kesastraan menjadi bentuk yang lain, dengan tidak meninggalkan karya asal namun memiliki beberapa aspek pembeda. Nah, jadi aliwahana itu membentuk suatu karya lain tapi dengan dasar karya yang disalin itu, yang dialihkan, seperti itu. Namun ada aspek dalam prosesnya, itu ada perubahan, pengurangan, dan penambahan. Jadi misalnya perubahan itu dalam ceritanya ada yang dirubah, misalnya di dalam cerpen itu terlalu panjang ya, namun ke dalam suatu naskah itu dipendekkan agar sesuai dengan drama. Kan prosa itu kan panjang-panjang ya kan, kalau misalnya dibuat drama itu kan juga tidak bisa terlalu lama durasi pementasannya. Nah, maka itu ada perubahan, pengurangan, seperti itu. Namun juga ada pertambahan yang sesuai konteks saja. Selanjutnya, nah ini yang saya sebutkan tadi, dalam proses pengaliwahanakan itu ada penambahan, pengurangan, dan perubahan. Penambahan dalam proses aliwahana berarti menambahkan aspek-aspek tertentu yang tidak terdapat pada karya aslinya untuk menunjang cerita dalam bentuk yang baru. Selanjutnya, ini bisa dilihat ada ini pengaliwahanakan ya. Versi cerita pendeknya itu ada yang kiri, sebelah kiri itu, yang versi naskah dramanya ada di sebelah kanan. Pada tulisan yang dicetak miring itu termasuk dalam prolog ya, atau pembukaan. Lalu yang ada dialog itu ya disebut dialog. Yang mulai halo Franz. Di situ ada suatu frasa yang dikurung, itu namanya itu yang dikurung itu namanya adalah kramagung, atau suatu petunjuk untuk para pemain dalam peningkahannya atau dalam gerakannya ya, tidak diucapkan secara dialog. Nah, ini sama saja, namun di sini kramagungnya ada dua yang dicetak miring tersebut. Yang sebelah kiri adalah cerpen, yang sebelah kanan adalah aliwahana dari cerpen tersebut. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih.